Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Wulan Juli Ayu Putri, siswa kelas 5 SD Negeri Pendawarejo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Si Kepel Iwel-Iwel. Dongeng dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Cerita ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Kumpulan Dongeng Nusantara Favorit yang diceritakan kembali oleh Astri Damayanti dan diterbitkan oleh Indria Pustaka pada tahun 2010. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang perempuan setengah baya bernama Mbok Rondo. Dia tinggal bersama anak sematawayangnya di sebuah desa di kaki Gunung Merbabu. Anak itu bernama Si Kepel Iwel-Iwel. Sesuai dengan namanya, si kepel bertubuh kecil dan ukuran tubuhnya tak lebih dari kepalan tangan orang dewasa. Walaupun demikian, si kepel memiliki kesaktian. Ketika Mbok Rondo pergi ke hutan mencari kayu bakar, diam-diam si kepel mengisi tempayan di dapur hingga penuh dengan air. Bahkan tak jarang, dia juga menyiapkan makanan untuk makan siang mereka berdua. Ketika tiba di rumah, Mbok Rondo keheranan. Siapa yang melakukan semua ini? Tanya Mbok Rondo pada si kepel. Bukankah si Mbak sendiri yang menyiapkannya sebelum pergi? Si Mbak pasti lupa. Jawab si kepel sambil tersenyum. Padahal dialah yang telah melakukan semua pekerjaan rumah tersebut. Pada suatu hari, angin berhembus sangat kencang. Menurut cerita masyarakat setempat, ini adalah pertanda bahwa raksasa penghuni Gunung Merbabu telah terbangun dari tidurnya selama 15 tahun. Raksasa itu akan turun gunung mencari makanan. Tiba-tiba terdengar seruan. "Raksasa datang! Raksasa datang! Semua sembunyi! Ayo sembunyi!" Seru kepala desa memperingatkan penduduk dengan tergesa-gesa. Sejak itu, seluruh penduduk desa menjadi tidak tenang. Setiap hari mereka merasa ketakutan jika mendengar dentuman langkah kaki raksasa yang berjalan mencari mangsa. Ini pertanda bahwa raksasa itu akan datang dan memakan apa saja yang ditemuinya, baik ternak maupun manusia. Semua orang pun hanya dapat bersembunyi di dalam rumah. Begitu pula dengan Mbok Rondo. Dia sangat takut kalau tiba-tiba si kepel dimangsa raksasa. "Kepel, mulai sekarang kamu harus bersembunyi di balik tempurung ini kalau si Mbok sedang pergi ke hutan. Kamu juga dilarang keluar rumah karena raksasa itu akan dengan mudah memakanmu." Begitu pesan Mbok Rondo sambil memasukkan si kepel ke dalam sebuah tempurung kelapa. "Tenang, Mbok, raksasa itu tidak mungkin memakanku yang kecil ini. Dia pasti tidak akan kenyang hanya dengan menelanku," jawab si kepel santai.
Kamu ini jangan bikin Simba jantungan. Pokoknya kamu harus nurut apa kata Simba. Tegas Simba khawatir. Sebenarnya aku justru khawatir dengan Simba. Soalnya Simba tidak bisa lari cepat kalau tiba-tiba bertemu dengan raksasa itu. Jawab si kepal. Biar saja, Simba kan sudah tua. Cepat atau lambat pasti juga akan mati. Tapi Simba tidak mau kamu yang mati duluan. Jawab Simba khawatir. Kini di desa itu sudah banyak korban berjatuhan. Keadaan ini merisaukan semua warga desa. Malam harinya seluruh warga desa dikumpulkan oleh kepala desa untuk berembuk guna mencari jalan keluar dari masalah ini. Namun hingga larut malam mereka belum juga sepakat menemukan jalan keluarnya. Bahkan satu persatu akhirnya mereka tertidur karena kelelahan. Keesokan harinya, kepala desa menyampaikan sebuah berita. Semalam aku bermimpi mendapatkan sebuah petunjuk. Tak lama lagi akan datang pahlawan yang dapat mengalahkan raksasa itu. Dia ada di desa ini dan sebentar lagi akan membunuhnya. Kata kepala desa penuh harap. Seluruh warga desa menerka-nerka siapa yang dimaksud oleh kepala desa sebagai pahlawan yang akan menolong mereka. Hari itu suasana desa tampak sepi. Seluruh ternak sudah habis disantap sang raksasa. Kini giliran warga desa yang akan menjadi sasaran raksasa berikutnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara dentuman langkah kaki raksasa. Bum! 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 Kali ini derap langkah itu terdengar mendekati rumah Mbok Rondo. Hai orang-orang desa, seharusnya kalian menyiapkan makanan untukku. Mana lagi sapi-sapi gemuk yang kalian miliki? Atau mana kambing-kambing muda yang kemarin kalian sajikan untukku? Sekarang aku sudah lapar. Ayo cepat sediakan atau aku akan memakan salah satu dari kalian. Ancam sang raksasa sambil menggeram. Dentuman langkah kaki sang raksasa yang sangat keras membuat goncangan yang menggulingkan tempurung tempat persembunyian si kepel di dalam rumah Mbok Rondo. Dengan sekatan, si kepel melompat dan segera mengeluarkan pisau kecil miliknya yang terselip di pinggang. Tanpa sepengetahuan Mbok Rondo, si kepel menyelinap keluar melalui lubang pintu depan. Setelah di luar, si kepel terkejut karena ternyata raksasa itu sudah berada tepat di hadapannya dan bersiap memangsanya. Secepat kilat, sang raksasa menangkap tubuh si kepel dengan tangannya yang kekar dan langsung memakannya. Melihat anaknya yang dilahap raksasa tanpa ampun, Mbok Rondo yang mengintip dari balik pintu langsung jatuh pingsan. Tak lama setelah menelan si kepel, tiba-tiba sang raksasa mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba dari perut sang raksasa keluar banyak darah. Sang raksasa pun mengerang sejadi-jadinya dan berguling-guling di tanah menahan sakit. Tak lama kemudian sang raksasa pun tewas dengan perut
robek. Perlahan-lahan si Kepel tampak keluar dari perut sang raksasa dengan tubuh penuh darah raksasa. Dia terkejut melihat sambutan meriah seluruh warga desa yang menyaksikan kejadian itu. Si Kepel dianggap pahlawan oleh seluruh warga desa. Siapapun tak pernah menyangka bahwa si Kepel Iwel-Iwel dapat mengalahkan sang raksasa. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, pesan dari cerita tadi adalah kita tidak boleh hanya melihat seseorang dari bentuk fisiknya saja. Siapa tahu orang dengan bentuk fisik yang tidak sempurna mempunyai kelebihan yang tak tampak oleh mata. Demikian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.